Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia makin kacau balau, sementara itu ada yang dalami korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung menilai bahwa kerugian negara mencapai 43 triliun rupiah. Yang perlu kita tahu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah menyebutkan saat ini terdapat dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai 43 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya ini, di mana telah melibatkan banyak sekali transaksi. BPJS sampai sekarang masih dilihat karena kayak Jiwasraya, transaksinya pun banyak, nilainya sampai 43 triliun rupiah. Dan itu ada di reksadana serta saham, kata Febri saat ditemui di Gedung Bundar Selasa 29 Desember. Dia juga menjelaskan, dugaan kerugian negara mencapai 43 triliun rupiah dalam investasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut dalam bentuk saham dan juga reksadana. Kejaksaan juga mempertanyakan investasi pada saham dan reksadana. Febri juga menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran apakah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu melanggar hukum atau tidak sehingga mengakibatkan kerugian negara. Penelusuran ini dilakukan dengan cara menarik kembali proses investasi. Jika nantinya terbukti terjadi penyimpangan, maka pihaknya akan melakukan pendalaman. Namun, jika nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam proses investasi yang merugikan negara, melainkan hanya risiko bisnis, penyidik pun tidak akan melanjutkan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Atau mungkin ada kerugian, tapi dalam kapasitas risiko bisnis tidak ada pidana. Nah, itu sedang diperiksa oleh pihaknya. Begitu pungkasnya. BPJS. Bapak Presiden Jokowi sehat? Terus terang, saya terpaksa menulis kembali persoalan BPJS ini karena jalan keluar yang diambil pemerintah benar-benar sudah sangat menzolimi rakyat. Sebelum mengurai lebih jauh soal BPJS, saya sertakan hasil liputan portal berita Kompas pada tanggal 7 Agustus 2019 yang berjudul "Jangankan untuk denda, bayar iuran BPJS saja kami telat." Suparni, 55 tahun, istri almarhum Sabarudin, warga desa Gondang, Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengaku tidak memiliki uang untuk membayar denda keterlambatan BPJS. Jangankan untuk membayar denda, untuk membayar iuran bulanan saja terlambat, ujar Suparni pada hari Rabu 7 Agustus lalu. Akhirnya, Lilik Puryani, anak Suparni, terpaksa menjaminkan sepeda motor untuk mengambil jenazah ayahnya yang dirawat dan meninggal dunia di RSI Madiun. Lilik Puryani mengatakan, saat itu pihak rumah sakit tiba-tiba menyodorkan pembayaran sebesar Rp6.800.000 ketika keluarga akan membawa pulang jenazah Sabarudin. Keluarga yang tidak memiliki uang untuk membayar akhirnya menjaminkan sepeda motor kepada pihak rumah sakit. Kepala Bagian Keuangan RSI, Siti Aisyah, di Kota Madiun, Fitri Saptaningrum, didampingi Humas dan Pemasaran Syarif Hafiat, mengatakan prosedur di rumah sakit, biaya pasien harus dibayar lunas sebelum keluar dari rumah sakit. Menurut Fitri, saat itu pasien tidak dibiayai oleh BPJS, sebab masih ada denda keterlambatan pembayaran premi BPJS yang belum dibayar. Dalam kasus tadi, seharusnya pemerintah yang turun tangan dengan membebaskan beban yang dialami keluarga Suparni. Derita yang dialami Suparni betul-betul sangat tragis. Suparni ditinggal suaminya meninggal. Lalu keluarganya harus menanggung beban karena terpaksa harus menjaminkan sepeda motor pada pihak RSI Madiun agar bisa mengambil jenazah suaminya dari rumah sakit. Penderitaan yang hampir sama dialami masyarakat perkotaan akibat BPJS ini.
Tetangga saya di Kompleks Perumahan Bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang Selatan mengeluh. Saya sudah punya kartu berobat keluarga yang diberikan kantor. Saat anak saya diterima di perguruan tinggi pemerintah, diminta untuk membuat kartu BPJS untuk anak saya sebagai syarat kewajiban siswa. Saat pengurusnya, pihak BPJS menyatakan pembuatan kartu BPJS sesuai kartu keluarga di mana terdaftar nama ayah, ibu, dan beberapa anak. Mereka bilang harus semua bikin BPJS dan setor dananya sesuai daftar nama di kartu keluarga. Jadi pemerintah mewajibkan semua orang untuk memiliki BPJS. Tidak peduli mereka yang sudah memiliki asuransi atau jaminan kesehatan dari kantor. Dugaan Said Didu terbukti, ratusan triliun duit JHT milik buruh dipakai oleh pemerintah. Dugaan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengenai dana jaminan hari tua atau JHT digunakan untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengkonfirmasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh telah diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program jaminan hari tua atau JHT mencapai 375,5 triliun rupiah pada tahun 2021 atau naik sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai dengan tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal, ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resminya. Anggoro juga merinci 65% dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga di mana 92% diantaranya merupakan surat utang negara. Kemudian 15% dana ditempatkan pada deposito di mana 97%-nya berada pada himpunan bank negara dan juga BPD. Selanjutnya 12,5% ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip yang termasuk dalam indeks LQ45. Lalu 7% diinvestasikan pada reksadana di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LQ45. Terakhir sebanyak 0,5% ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Said Didu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga ada maksud tersembunyi di balik kebijakan menunda pembayaran JHT milik pekerja. Akhirnya terbukti mention saya beberapa hari lalu. Begitu tulisnya.